Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alat sistem reproduksi pria dan wanita. Testis merupakan alat reproduksi bagian dalam pria. Pertama, testis merupakan organ vital dari sistem reproduksi pria. Karakteristik dari testis yaitu jumlah sepasang, ukuran sebesar telur burung merpati, terletak dalam skrotum, testis menggantung, bagian anterior dinding abdomen, embriogenesis dalam rongga tubuh. Sebelum janin dilahirkan, testis akan turun dalam rongga skrotum. 90% tersusun atas tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus terdiri atas epitel yang akan mengadakan pembelahan mitosis dan meiosis menjadi spermatozoa. Spermatogenesis dimulai dari usia 13 tahun atau usia pubertas berlangsung seumur hidup. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel interstitial atau sel Leydig. Fungsinya mengontrol perkembangan karakteristik sekunder pria. Selanjutnya, epididymis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Fungsinya yaitu tempat spermatozoa melakukan proses pematangan sehingga mampu membuahi ovum. Bagian cauda epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpangan sperma. Selanjutnya, membuat suspensi spermatozoa encer yang berasal dari testis menjadi lebih pekat. Mengangkut spermatozoa dari pas adrensia ke pas deferens. Spermatozoa yang dikeluarkan tubulus seminiferus yang belum bergerak perlu pematangan di dalam epididymis. Spermatozoa mengalami pematangan selama 18 jam sampai 10 hari. Epididymis mensekresi banyak cairan yang mengandung hormon, enzim, dan gizi khusus untuk pematangan spermatozoa. Selanjutnya ada vas deferens, merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Karakteristik vas deferens yaitu panjang sekitar 18 inci, dinding mengandung otot-otot licin pengangkut semen saat ejakulasi. Sebelum masuk ke uretra, vas deferens bergabung dengan saluran ekresi vesikula dan membentuk ductus ejakulasi berlanjut ke uretra. Fungsi vas deferens yaitu pengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Vesikula seminalis merupakan pasangan kelenjar yang terletak di bagian belakang kantung kemih dari pria. Fungsinya yaitu satu, memberi tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Yang kedua, dapat menyekresikan cairan untuk membentuk air mani. Sekitar 70% dari cairan mani manusia berasal dari vesikula seminalis. Kelenjar prostat merupakan salah satu kelenjar pada tubuh yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari. Fungsinya yaitu mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindungan sperma, menutup saluran kemih ketika pria berejakulasi sehingga air mani tidak memasuki area tersebut. Selanjutnya, mendukung kerja hormon seks pada pria yaitu hormon testosteron. Selanjutnya ada uretra, merupakan saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih dapat dikeluarkan dari tubuh. Berfungsi untuk memproduksi cairan untuk melumasi kantung kemih, mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih saat setelah urin keluar. Yang terakhir ada saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi pada sistem seksual. Kalau yang tadi bagian dalam pria, sekarang bagian luar prianya, yaitu ada penis. Satu, penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas. Organ penis terbagi menjadi bagian utama yaitu satu, kepala penis. Pada awalnya bagian ini tertutupi oleh lapisan kulit. Dua, batang penis. Batang penis berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Selain itu berperan sebagai saluran sperma dan urin. Yang ketiga ada buah jakar. Posisi buah jakar berada tepat di ujung bawah batang penis. Buah jakar berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lubang yang terakhir ada lubang di ujung kepala penis, salurannya keluarnya air kemih dan sperma. Pada bagian ini terdapat banyak saraf sensitif. Di lubang di ujung kepala penis terdapat banyak saraf sensitif.
Yang kedua ada skrotum, merupakan organ reproduksi berbentuk seperti kantong. Fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang kedua, testis, bagian yang berbentuk bulat, telur yang tersimpan dalam skrotum. Nah, selanjutnya penyaluran spermatozoa epididymis ke vas deferens dari skrotum naik ke atas, terus ke kanalis inguinalis, terus ke ureter penis di dalam rongga perut. Kelenjar dalam saluran spermatozoa yaitu satu kelenjar vesicula seminalis yang tadi sudah dijelaskan, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, kelenjar bulbo-uretalis, dan terakhir kelenjar Litre. Kelenjar tersebut menghasilkan cairan semen atau plasma semen atau air mani. Fungsi cairan atau plasma semen memungkinkan spermatozoa aktif, membuat spermatozoa dapat hidup dalam waktu tertentu sebagai medium spermatozoa. Dan yang terakhir sebagai buffer dalam melindungi spermatozoa dari lingkungan asam saluran reproduksi wanita. Ada tahap-tahap dalam spermatozoa yaitu satu tahap proliferasi atau spermatositogenesis, yaitu induk membelah 2 kali secara otomatis membentuk 4 spermatogenia A. Satu sel berfungsi untuk spermatogenesis. Berikutnya 3 sel lain membelah membentuk 6 spermatogenia. Berikutnya 3 sel lain membelah membentuk 6 spermatogenia intermediate dan membelah lagi membentuk 12 spermatogenia B. Masing-masing spermatozoa B membelah membentuk spermatosit primer. Yang kedua atau tahap meiosis. Spermatosit satu mengalami meiosis, satu menempuh fase leptotene, zigoten, paktitan, diploten, dan diagnesis dari profase, lalu metafase, anfase, dan telofase terbentuk spermatosit 2 menjadi sekunder yang mengalami meiosis. 2 menjadi spermatid haploid. Setiap spermatosit 1 menghasil 4 spermatid dan dijumpai potongan tubulus spleniferius. 3. Tahap spermiogenesis. Terjadi perkembangan spermatid menjadi spermatozoa. Rangkaian perubahan ini dibagi menjadi 4, yaitu fase Golgi, fase tudung, fase akrosom, dan fase pematangan. Saat diejakulasikan, spermatozoa dicampur dengan plasma semen. Plasma semen itu atau air mani ya. Gangguan atau penyakit pada reproduksi pria. Ada alat reproduksi pria. Ada disfungsi ereksi, hipospadia, parikokel, hidrokokel, dan lain-lain. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang alat reproduksi pria bagian luar dan dalamnya. Sekarang reproduksi wanitanya. Alat reproduksi wanita bagian luar ada labia majora atau bibir besar, adalah bagian yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Labia majora mengandung kelenjar keringat dan kelenjar penghasil minyak. Setelah pubertas, labia majora ditutupi rambut. Fungsi dari labia majora ada melindungi organ-organ internal dari sistem reproduksi wanita, perlindungan dari bakteri, dan pelumasan. Labia minora terletak tepat di dalam labia majora dan mengelilingi bukaan vagina dan uretra. Labian minora diterjemahkan sebagai bibir kecil. Kalau labian majora tadi bibir besar, kalau ini labian minora bibir kecil di dalam labian majora. Fungsinya sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Yang kedua saluran urin. Yang ketiga pembukaan kelenjar Bartholin dan juga skene atau vestibula. Yang tadi kelenjar Bartholin, kelenjar ini terletak di samping lubang vagina dan menghasilkan sekresi cairan atau lendir. Fungsinya bisa menghasilkan lendir atau mukus untuk lubrikasi. Selanjutnya klitoris, yaitu tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium yang mirip dengan kulup di ujung penis.
Alat reproduksi wanita bagian dalam. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahirnya bayi. Sebagai fungsinya, sebagai jalan lahir bayi saat persalinan. Yang kedua, tempat keluarnya darah saat menstruasi. Selanjutnya, rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk buah pir yang merupakan tempat bagi janin yang sedang berkembang. Rahim atau uterus dibagi menjadi dua, yaitu serviks yang merupakan bagian tubuh dan bagian bawah dan tubuh utama dari rahim yang disebut korpus. Korpus dapat dengan mudah mengembang untuk menopang bayi yang sedang berkembang. Fungsi dari rahim ada untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Jadi rahim tempat memberi makan sel telur sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Yang kedua ada menerima sel telur yang dibuahi yang akan menjadi janin. Jadi disimpan dari rahim untuk dibuahi yang akan menjadi janin. Ovarium. Selanjutnya ovarium adalah kelenjar kecil yang berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan telur dan hormon. Fungsinya sebagai tempat perkembangan sel telur, melindungi telur, memproduksi hormon, melepaskan sel telur. Jadi ovarium itu ada di sisi rahim, di sisi kedua sisi rahim, ovarium menghasilkan telur dan hormon. Saluran tuba atau tuba falopi adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim. Pembuahan sel telur oleh sel sperma juga terjadi di saluran tuba. Telur yang telah dibuahi kemudian bergerak ke rahim, ditanamkan ke dalam lapisan dinding rahim. Fungsi yang di saluran tuba atau tuba falopi ada tempat perjalannya antara sel telur dari ovarium menuju rahim. Yang kedua, sebagai tempat pertemuan sel telur dan saat proses pembuahan. Dan penyakit atau gangguan di dalam reproduksi wanita antara lain ada HIV dan kanker serviks dan lain-lain. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.